Kalau Sukainah itu jelas ya. Oke. Sukainah ada yang ditanyakan? Oke, jarah ya. Kalau ada lagi? Jarah juga. Sama. Sama. Oke, yang salah ada yang bisa menyampaikan nggak isi keseluruhan dari ayat? Silakan. Secara isinya apa sih sebetulnya yang diceritakan di surat Al-Zalzalah itu? Kalau Sarah nanti saya jelasin. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Sambil bahasa ini ya. Kenapa seperti ini? Oke, yang bagian Al-Zalzalah masih ada yang mau nyampaikan nggak? Secara berkelompok. Ada tambahan lagi? Pak, mau nambahin? Itu yang paling belakang? Enggak juga. Oke. Sekarang yang Al-Qari'ah. Ada pertanyaan dulu dari Al-Qari'ah. Oke, siapa yang mau menyampaikan isi Al-Qari'ah? Ada lagi? Oke, Pak akan bahas dulu Zarah. Jadi sepertinya Pak Semu. Oke, Zarah itu Pak nggak tahu apakah kalau di sains ada proton, ada atom. Atom itu apa yang paling kecil dari atom, Pak? Subatom. Oke, kita sebut aja misalkan pecahannya sub aja ya, karena pecahan itu sub. Nah, subatom. Dari subatom itu ada yang terkecil lagi enggak? Proton, neutron dan sebagainya. Nah, ada. Nah, oke. Pak Hasan tidak mau berbelit dengan soal itu, tapi zarah itu menunjukkan sesuatu yang paling terkecil. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu pasti akan ada nilainya, akan ada hasilnya, begitu maksudnya. Jadi kalau kita kan kalau melihat gimana ya cara melihat kuman kan harus pakai ini ya, pakai teleskop yang banget ya kayak gitu. Saya juga kadang-kadang kalau masukin jarum, karena itu gede kan jarumnya, susah gitu, kayak gitu. Jadi harus benar-benar gitu. Nah, zarah itu adalah bagian terkecil, tapi nanti Allah Ta'ala akan memberikan nilai apapun. Misalkan kita kejahatan kita, kebaikan kita pasti akan Allah tampakkan hasilnya. Ada ilustrasi gambarnya gini. Kalau dibuka jendela kita, kan matahari masuk. Misalkan habis itu atau buku nyapu, keren terbang kan ya? Nah, tambah-tambahi dia ulama di Iran itu, dia gambarkan bencana itu seperti itu, yang berterbangan kecil gitu, kayak gitu. Tapi menurut Pak Asal itu masih bisa terlihat. Tapi beliau menggambarkannya gitu, debu-debu yang kecil yang ke atas yang kalau bersinar matahari kelihatan. Tapi menurut Pak Asal itu masih bisa diurai juga. Nah, itu hanya gambaran. Kelihatan nggak? Kita pernah di alam zat, alam arwah di sini. Kemudian alam rahim dan alam dunia. Kita sudah mengalami tiga ini, ya. Alam rahim mana di ibu kita di sini ya. Kemudian sekarang arwah itu adalah di luar rahim. Nah, bergerak ke alam kubur nanti alam barzah.
melalui untuk masuk ke sini melalui apa? Melaluinya adalah kematian. Kuncinya kan kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, Pak. Saya lupa surat dan ayatnya, cuman bunyinya begini, kullu nafsin dha'iqatul. Bahan apa itu? Perubahan apa? Oh, boleh cerita ini. Namanya Siti Masito. Siti Masito itu pembantu di Jawa Ciraus, pembantu ya. Dia lagi sisir tahun, lalu sisirnya jatuh, dan setelah jatuh, pas jatuh itu dia bilang gini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kan semua kembali kepada Allah. Lalu si Daun tanya, bukankah Tuhan kita adalah Fir'aun? Bukan, ya, Nasir. Lalu istri Fir'aun itu cerita kepada Fir'aun, itu sudah tidak menyembah lagi Fir'aun, tapi sudah menyembah Allah bersama. Lalu jadi panggil, disiapkan satu bencana apa buat gedung air itu yang gede. Interogasi lah, dan kita aku Fir'aun bukanlah raja, bukanlah Tuhan, tapi dia hanya raja, dan pokoknya tidak mau menyembah Fir'aun. Pokoknya dia tetap beriman bahwa Allah sebagai Tuhan. Lalu ditangkap sama prajurit-prajurit itu, dilemparkan ke gedung air sama anak-anak. Mengerikan karena tapi tidak takut ya. Memang sama seperti kemarin ceritanya Pak Budi di acara itu, seperti pemuda itu dulu ketika mau kejadian itu jadi takut karena genteng itu di pemuda itu masuk kemudian meledakkan diri. Jadi ada tujuan yang dicapai kan. Nah, Siti Masito pun misalkan tujuannya apa? Kenapa dia mau juga tidak takut dan sebagainya? Karena dia tahu kalau dia berpegang teguh dengan agamanya, maka ujungnya di sini kekibat dan khawatir kekibatnya, ya maksudnya ke surga. Tapi kalau misalkan dia menjadi ciut, jadi misalkan tidak mengingat Allah, mengimaninya di Fir'aun, ya maksudnya ke Fir'aun. Itu kan pilihan. Oke, untuk masuk ke alam barzakh, pintunya adalah kematian. Seluruh makhluk di dunia ini dia akan mengalami kematian. Nafs itu artinya ada yang mengatakan berjiwa, ini hidup ya. Terus di sini nanti di alam barzakh itu hidup, ruh itu hidup. Lalu nanti dibangkitkan saat trompet itu ya, kemudian sebelum bangkitkan ini dulu, kiamat itu hancur dulu semesta alam semua. Lalu nanti ada episode setelah semua mati hancur, nanti tiung Israfil itu bangkit, kemudian berada dalam satu tempat semua berbaris begitu sesuai dengan. Kemudian sudah mahsyar itu penghitungan. Setelah mahsyar nanti ada hisab dan mizan. Hisab itu mizan itu artinya ditimbang, kalau hisab itu dihitung berapa kebaikan dan sebagainya gitu ya. Terus setelah itu dia melewati haud, kemudian telaga. Nanti digambarkannya dalam hadis itu. Nah ini telaga, nanti di sini katanya ada baginda Nabi Muhammad SAW memanggil-manggil, tapi ada orang yang dulu saja pergi. Sini jembatan, nanti masuk ke sini tuh jembatan terpilah. Kalau digambarkannya tuh satu SD pasar dengarnya tuh rambut satu di berbelah tujuh gitu ya,
tajamnya seperti penawar dan sebagainya. Makanya mengerikan. Nanti kalau yang masuk surga, dia apa lewatnya acak gitu ya. Tapi yang kalau masuk yang neraka ini, jadi terus. Itu hanya gambaran saja, tapi Pak Asad, yang harus kita yakini bahwa ini ada, tapi bagaimana prosesnya, nah itu di luar pengetahuan kita. Karena kan belum ada yang ke sana kan, seluruhnya juga belum, baru akhirat ada beberapa ke aras itu, langit. Jadi belum ada, hanya gambarannya bahwa ini dari sini itu sini. Awalnya kan di sini dulu ya, di sini dulu, yaitu pas fase Adam itu ya. Cuma karena Adam melakukan sesuatu ya, bahkan kemudian ini kan, saya ini aja ada, tapi ininya tidak kan ada tuh. Dia diciptakan dari tanah kan, langsung dihirup ya. Nah, itu kan di sini posisinya, tapi kemudian mengakar. Nah, kalau kita tadi turunnya gini, alam besar, kemudian alam lahir dan alam dunia. Kalau Pak Asad ini yang event ini, ya mudah-mudahan maksudnya. Ini yang ini udah kemarin ya. Oke. Koma yakumu kiamat. Kiam itu berdiri. Ini juga udah. Oke, Rajfah, tempat dahsyat ya, salat. Nah, ini Al-Ghafir ayat 59. Inna sa'ata la qiyatu la raiba fiha walakin aksarun nasi la yu'minun. Sungguhnya hari kiamat. Ini ya. Pasti akan datang. Tak ada raiba, tak ada keraguan. Fiha di dalamnya tentangnya. Walakin dan tidaklah aksar kebanyakan manusia itu la yu'minun, tidak mempercayainya atau tidak beriman. Jadi kata Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 59 itu, jadi kiamat itu pasti datang, tapi kebanyakan manusia tidak percaya. Ada juga yang percaya sih ada kematian, percaya ada akhirat, percaya adanya hari kiamat, tetapi tidak mengubah dia hidupnya menjadi mukmin. Hidupnya jadi tidak Islam, hidupnya ya bukan Islam, artinya tidak berada pada jalan yang syariat agama yang benar. Karena nanti di agama lain juga ada ketentuan. Jadi kebanyakan, jadi kalau begitu, kalau kebanyakan berarti yang beriman kepada hari akhir itu adalah yang sedikit jumlahnya, gitu kan? Nah, ini Al-Qari'ah yang tadi teman-teman baca. Saya akan bacanya. Teman-teman sambil lihat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Anai itu bulu ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi keluar gitunya ya, yang tadi ya. Al-Zalzalah. Zalzalah itu surat 99. Artinya adalah kegoncangan, guncang itu yang bergetar dan sebagainya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nanti kalian nulisnya itu aja, al-zalzalah berkaitan dengan ini kayak gitu ya.
Tapi kalau mau full juga nggak apa-apa. Nanti tinggal di bahasa bisa menilai banyak atau tidak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat. Jadi keluar, ya. Wa qala al insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Jadi mereka bertanya-tanya, oh kenapa ini keluar gitu ya, tiba-tiba mengerikan. Yauma yauma ma'idin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Jadi ketika keadaan dahsyat begitu tuh, sebetulnya ada informasi pada kita, oh sedang mengalami keadaan yang berguncang. Bi anna rabbaka awhalaha, sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan padanya. Jadi keguncangan itu, bumi itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yauma idzi yasdurun nasa, ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka semua perbuatannya. Ya, ini setelah nanti ditiupkan itu. Kama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, ia niscaya akan melihatnya. Oke, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Oke. Alhamdulillah ya, ini sudah. Ini ayat ini mungkin pernah disampaikan sama Pak Hasan waktu pas tentang kitab kita Surat Al-Baqarah ayat 62. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, innal ladzina amanu, mukmin itu artinya adalah orang Islam. Hadu, orang-orang Yahudi yang di Israel itu ya. Wan nasara, orang-orang Nasrani. Nasrani itu Kristen. Was-sabiina, dan orang-orang sabiin. Sabiin itu adalah penyembah bintang ya. Turki juga ada komunitasnya. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian artinya hari akhir, dan wa'amila sholihan, dan melakukan dan beramal saleh, ya, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi, nah di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini ada agama yang disebut, yaitu agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani, dan agama Sabiin. Nah, siapapun dari orang-orang yang menurut agama-agama itu, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan melakukan kebaikan, maka mereka itu tidak khawatir nanti di akhiratnya, tidak akan bersedih di akhirat. Artinya apa? Artinya bahwa nanti kalau kita kalau beriman kepada Tuhan, kemudian beriman pada hari akhir, lakukan kebaikan, sudah kita punya nilai, dan kita mungkin selamat nanti di akhirat, masuk ke surga, begitu. Jadi apapun agamanya, selama mereka beriman, meyakini yang tiga itu, iman pada Allah, hari akhir, kemudian melakukan kebaikan. Kalau orang Islam setelah beriman dan meyakini hari akhir, melakukan kebaikan, apa kebaikan-kebaikannya? Misalkan hormat orang tua, mengambil sampah, dan sebagainya, gitu ya. Apalagi ya, mengerjakan mengerjakan ibadah. Orang Kristen, orang Yahudi ya sama, ada juga perintah-perintahnya. Kalau Kristen misalkan hari Minggu ke gereja, doa dan sebagainya. Kemudian Yahudi itu
Sabtu itu mereka ibadah. Kalau di Yerusalem yang di Israel tuh mereka menempelkan ini apa ke tembok itu, karena tembok ratapan itu ya menyampaikan doanya ke sana. Kita kan menghadap kiblat. Kalau Buddha dan sebagainya Pak saya nggak tahu. Mereka biasanya menghadap patung atau gimana ya. Kalau yang di Madrais yang di itu Pak saya tahu yang di Cibubur Kuningan itu, jadi mereka berdoa. Itu komunitas agama Jawa Sunda ya. Jadi ada pembakaran terus mereka sambil boleh sambil berdoa sambil menerima kopinya ya. Ingat sedikitan sih orang-orangnya. Komunitasnya komunitas ini Sunda gitu lah. Begitu. Ya itu kan prinsip agama masing-masing ya. Nah, gitu. Kalau mereka meyakini ya begitu ya silahkan aja. Kalau kita meyakini Islam ya tinggal lakukan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Apakah yang seperti itu yang lokal-lokal itu masuk neraka atau surga, ya itu urusan Allah Ta'ala. Jadi prinsip kita adalah iman kepada Allah, hari akhir, melakukan kebaikan. Nah, segala sesuatu pasti ada akhirnya. Akhir dari kehidupan adalah kiamat. Oke. Ini Pak Hasan ngambil ya. Pak Hasan nggak bisa gambar. Jadi Pak Hasan ya. Ini ayatnya kelihatan ya. Ini yang kemarin sama yang surat Al-Ghafir itu ya. Yang langsung min fil qubur. Oke, ini Al-Ghafir yang tadi. Ini yang tadi yang zarah itu. Nah, kiamat itu bagi dua, ada sugra dan kubro. Yang ini yang kecil, yang kubro itu yang dahsyat, yang menghancurkan seluruh semesta. Ya. Terbagi dua, sugro dan kubro. Nah ini kiamat kecil itu yang sebelum ini diantaranya terjadi fitnah. Banyak orang mengaku nabi palsu, mengaku nabi harusnya guru palsu ya, dan tukang bohong. Kemudian munculnya permainan-permainan zalim dan diktator. Zalim itu yang oke, sip. Kemudian hilangnya amanah, jadi menyalahgunakan ya, silaturahim terputus artinya sudah tidak lagi mau berdamai dan sebagainya. Merajalela zina dan riba. Zina itu ya pernikahan hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan nikah ya. Riba itu berarti menggandakan uang gitu. Jadi kalau kita pinjam uang, si uangnya itu harus dibayar tetapi dengan bertambah. Kan itu menguras ya. Miras dan musik merajalela nih kayaknya yang bikinnya kurang. Miras itu minuman keras. Musik merajalela itu di sini mungkin musiknya artinya adalah sesuatu yang melalaikan kita. Tapi kalau musiknya mendorong kita untuk beribadah ya terus ya, itu masih bisa kita coba. Banyak bencana itu ya, gunung meletus, banjir, terus pandemi COVID dan sebagainya. Bunuh diri Jepang misalkan banyak kayaknya sudah malas lagi lah hidup dan sebagainya. Terus bermegah-megahan dengan bangunan, artinya orang berlomba-lomba untuk membuat rumah yang mewah dan bagusnya ketimbang membuat tempat ibadah misalnya. Waktu semakin sempit artinya terasa cepat ya waktu itu. Durhaka terhadap orang tua ini banyak. Tapi durhakanya yang tingkatnya tinggi, misalkan ngebunuh ayahnya, ngebunuh ibunya. Ada dulu Pak Asa pernah baca itu, ibunya kasihan itu, tenggelamin, dipukul,
gara-gara anaknya ingin beli motor. Itu sudah terlambat ya. Ada juga yang ayahnya itu hanya mengambil rokok anaknya itu marah, kemudian dipukulin si ayahnya itu sampai meninggal. Tapi kalau di Kalimantan dan sebagainya mengerikan. Oke, ini bencana yang dasar sama dengan banyaknya bencana. Oke, yang kubraknya, ini sama masih yang sugra ya, yang sugra. Hilangnya rasa malu. Jadi dalam perpaksian itu ada perbuatan yang tidak baik ya, tidak pantas. Nah, misalkan ada orang yang berduaan, laki-laki dan perempuan melakukan hubungan yang begitu ya. Ketahuan sama orang tuh cuek aja ya. Atau misalkan ketahuan, begitu dia cuek aja nggak merasa malu. Diangkat ilmu itu artinya orang-orang itu susah mencari orang pintar, susah mencari orang yang tahu tentang ilmu pengetahuan. Bodoh ya. Pasar berdekatan, ini kurang lebih ya. Ini pasal dari buku pelajaran. Sungai Efrat nanti sungai yang di Timur Tengah itu ya. Baitul Maqdis takluk. Nah, ini yang Palestina. Jadi Israel lagi kalah. Banyak keanehan-anehan. Pandemi misalkan ya, aneh-aneh ya. Hanya berjabat tangan gitu ya. Hidup bermewah-mewahan, banyak karya tulis mengalahkan Al-Quran. Tapi kalau karya tulisnya terkait dengan Al-Quran ya bagus ya. Banyak turun hujan, sedikit tanaman. Kering ya. Yang ini ada yang relevan, ada yang enggak ya. Ya. Nah, ini yang kubra. Tanda yang kubra itu, zaman kubra, nanti di akhir zaman itu akan turun Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu kan ada yang mengatakan sudah meninggal dunia, ada juga yang belum. Jadi angkat ya. Dia akan turun kan. Akhirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti bersama Nabi Isa alaihissalam itu memerangi ini. Yang ketiga ini Dajjal sama Dajjal Mahdi. Dajjal itu artinya huru hara. Huru hara itu apa ya? Semacam sesuatu yang bisa kegoncangan-kegoncangan, sesuatu yang menimbulkan perkara yang dahsyat. Nah, Dajjal itu digambarkan dia adalah sosok makhluk yang di keningnya ketulisan kafaro, kafir katanya. Terus matanya satu katanya gitu ya. Dan dia bisa ajaib lah orangnya. Kalau ada orang datang ke dia minta uang, minta sesuatu yang dia inginkan hari-hari. Itu di mana ya, di India itu ada namanya, asal lupa lagi. Nama orangnya lagi. Dia itu di sini bisa ngeluarin tepung. Kalau ada orang yang sakit, dia usap langsung sembuh, gitu. Tetapi dia menentang agama. Nah, kemudian, tapi masa nggak tahu kemudian apakah beliau ini atau enggak ya. Tapi kalau ini lebih dahsyat lagi kan. Jadi dua Majus itu adalah ceritanya, ada cerita di zaman di dalam Quran itu ada surat Al-Kahfi, ada yang menceritakan tentang Zulkarnain. Zulkarnain itu dia melawan ini. Ini yang juga itu ada pasukan, rombongan orang yang kalau melakukan suatu perbuatan yang zalim itu, jadi ceritanya ini dulu pernah sekarang masuknya ke disimpan di tembok di satu tempat. Jadi dia masuk satu tempat itu, kalau datang ke sana membunuhnya itu keseluruhan. Nah, kemudian didatangkanlah orang-orang berdatangan, masa atau zaman siapa ya, berdatangan, kemudian meminta kepada Zulkarnain. Zulkarnain kemudian
lubang tempat keluarnya makhluk ini ditutup. Nah, dan nanti kabarnya yang ini pas akhir sebelum kiamat, katanya ada menyebutkan 100 tahun sebelum kiamat, dan juga yang menyebutkan 7 tahun sebelum kiamat, yang ini keluar. Jadi ini juga apa? Ini keluar, lalu ini masuk keluar. Ini berhadapan. Jadi pis gitu ya, KS ya, bukan pis, KS ya. Nah ini perang. Tapi ada juga yang manainya ini bukan makhluk biasa gitu, tapi nanti ini simbol kejahatan yang paling terjahat melawan simbol kebaikan yang paling terbaik gitu. Jadi apa, kekuatan kebaikan melawan kekuatan jahat ya. Tapi nanti di akhir. Nah ini dabah itu, kalau pas mau kiamat itu nanti dabah itu keluarnya, dabah itu binatang melata keluar dari bumi, dari laut dan sebagainya, yang sama sebabnya menghancurkan, destruktif gitu. Terus terjadi fenomena alam yang mengerikan, matahari terbit dari barat. Kan biasanya timur ya, balikannya. Saling bertumbukan benda-benda langit. Wah, ya, gempa dahsyat. Ya. Air laut tumpah ke daratan. Kita dulu pernah ya, waktu Aceh itu tsunami kan, gunung hancur lebur dan sebagainya. Nah, jadi nanti kalau pada satu momen atau fase kejamanan enggak, kejahatan sudah merajalela, betul-betul kejahatan itu sudah itu, nanti akan datang Imam Mahdi dan Imam Isa memerangi yang dua ini. Setelah itu, kalau sudah ini hancur, baru muncul lagi the end. Universe of the end, katanya semesta hancur semua. Baru kemudian nanti diteropetin lagi. Jadi ya. Oke, ada yang bertanya dulu nggak? Pak Asa agak bingung kalau nanya kayak gitu ya. Karena satu Pak Asa belum mengalami ini. Jadi hanya basis informasi hanya membaca gitu ya. Kalau yang tadi mah kita tahu ya tentang ada yang meninggal dunia, ada yang bencana dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan dulu Kak? Pak Asa pernah nulis buku namanya Tanda Kiamat Mendekat. Pak Asa menceritakan dalam satu bab itu tahun 2010. Jadi yang di dalam Al-Quran itu digambarkan, termasuk para ulama menggambarkannya, bahwa Jadwal itu adalah kelompok yang Manchu itu Cina, Chinese, dia sipit, terus dia menggunakan kuda, kalau dia naik kuda, sambil mana itu kudanya saya di atas kuda begini. Pokoknya dahsyat lah kayak gitu. Itu jahat banget gitu. Dia keluarnya dalam satu lubang gitu. Nah, itu rombongannya banyak sekali, termasuk kelompok yang tanda petik dia punya menemukan satu mungkin ramuan yang bisa membuat dia tadi mirip seperti iblis itu ya. Iblis nggak meninggal dia kan? Nanti di akhir kiamat dia baru itu kejahatannya luar biasa. Nah, masuk ditutup lubangnya pakai panas gitu, dan mereka tuh masih ada di dalam tutup. Nanti kalau suatu saat keluar dia akan menghancurkan. Tapi para ulama modern menganggapnya ini itu bukan makhluk yang betul-betul makhluk katanya, tapi ini sistem kejahatan yang paling jahat misalkan. Kalau kita masuk dalam organisasi Israel, ada namanya organisasi Israel atau pasangan atau semacam Yakuza lah. Yakuza itu kan boleh membunuh dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, jadi sistem yang sangat organisasi atau yang sangat jahat sekali. Tapi saya yakin bahwa ini nanti memang ada nanti keluar dari atas gitu, turun menghancurkan dunia gitu ya, gitu. Kemudian nanti berhadapan dengan jadi semacam, ada yang pernah nonton film Armageddon?
Oh kayak gitu tempuran gitu. Kayak gitu. Eh, Gimana ya sebenarnya? Nah, ini saja. Tapi gambarannya begitu aja ya. Pokoknya ini simbol jahat ya, Dajjal. Karena banyak juga Pak Asal lihat itu di apa di video di apa di YouTube itu ada orang yang lagi ceramah meninggal dunia. Terus ada juga orang yang lagi sholat meninggal dunia. Terus juga ada yang lagi baca Quran meninggal dunia. Itu ya. Termasuk ada yang lagi main sama bola meninggal dunia. Ada juga yang melakukan perbuatan begitu. Jadi lagi dia masuk ke suatu tempat yang pasaran, lagi begitu meninggal dunia. Ayo Pak, mengerikan sekali ya, meninggal dunia dalam keadaan tidak baik kayak gitu. Nah, dalam meninggal dunia itu kabarnya, ini berdasarkan keterangan riwayat, saat meninggal dunia akan saking sakitnya, katanya ditarik nyawa, lepas nyawa itu, orang akan mengeluarkan kata-kata yang biasa dia keluarkan. Pak Hasan dulu pas pernah menemani Ibu Pak Hasan almarhumah di rumah sakit, dia yang sedang sakit maut, dia teriak mengeluarkan kata aco. Kaget kan, lagi tidur dia tarik gitu. Ada juga yang saat meninggal dunia itu mengeluarkan kata-kata, wah kata-kata gitu ya, kata-kata G gitu keluar. Karena yang biasa dia keluarin itu. Ada juga yang mengeluarkan kata-kata bagus lah, ya. Dan ulama dan sebagainya. Jadi, wah, kalau begitu kepikiran Pak Asa, mending tiap hari ngeluarin kata-kata yang bagus. Biar pas meninggal dunia keluarnya kata-kata itu dalam keadaan yang bagus gitu ya. Kan kita jadi apa? Ada suul khotimah sama husnul. Jadi husnul khotimah, akhir yang baik kan. Jadi makanya Pak Asa termasuk kepada teman-teman juga kan, selawatan biar nanti kalau misalkan kita kan nggak tahu usia kita kapan ya kayak gitu, lagi sholawat gitu. Kan bagus gitu kan, nanti kan dapat sahabat dari baginda Nabi gitu. Nah ini mah hanya ini aja ya, mudah-mudahan. Nah, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lagi nanti pas setelah pertemuan Jumat depan, kalau kita masih ada umur, Pak saya membahas tentang hadis-hadisnya ya. Kayaknya kan baru Al-Quran ya. Nah, oke. Nikai pada doa akhir dirasa hayabina musalli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina